Halo, semangat hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Ketemu lagi dengan channel YouTube My Garasi Kingdom. Kita akan berusaha memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk semua rekan-rekan di seluruh Indonesia. Oke, kali ini My Garasi ngecoba ngebahas, mungkin ini pertanyaan yang sering dialami teman-teman di dalam usaha bisnis rental mobil. Tapi sebelumnya tolong di subscribe dulu ya, di like, subscribe channel My Garasi Kingdom, sehingga informasi ini banyak terus bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi, like dan subscribe channel My Garasi Kingdom. Oke, tadi kita ulang balik lagi, kita ngomong soal masalah rental mobil. Teman-teman pasti sering ada pertanyaan, bisnis rental mobil bagus nggak sih? Bisnis rental mobil menguntungkan nggak sih? Bisnis rental mobil aman nggak sih? Pasti sering banget tuh pertanyaan itu. Atau mungkin ada teman udah jalan bisnis rental mobilnya, terus ada orang yang mau jadi investor. Oh, aku mau naruh mobil, gimana hitungan bagusnya, gimana bisnisnya, atau segala macam. Nah, mungkin ini bisa dijadikan acuan. Tapi sekali lagi teman-teman, My Garasi bukan menggurui ya, tapi hanya sekedar ngasih bahasan yang kira-kira masuk akal. Karena sekali lagi, ini kita buat bukan berdasarkan teori-teori, tapi berdasarkan pengalaman. Bukan pengalaman saya, tapi mungkin ada juga pengalaman saya, tapi pengalaman teman-teman. Karena saya banyak bergaul, alhamdulillah, dengan beberapa teman-teman rental mobil yang sudah sukses. Ya, oke. Sekarang kita coba perbandingan. Orang biasanya membandingkan apa sih bisnis itu dengan apa? Mereka biasa membandingkan satu dengan deposito. Ya, deposito adalah bisnis yang paling aman. Ya, tapi selama masih di dalam anggaran yang sesuai dengan lembaga penjamin simpanan, deposito kita aman ya. Tapi ada juga ya, mudah-mudahan, tapi itu sedikit sekali ya kasusnya. Deposito adalah paling aman. Biasanya orang menghitung berdasarkan deposito. Oke, kita lihat ini hitungannya. Sebelum itu saya mau minum dulu ya sebentar, sorry. Ini teh pucuk, bukan sponsor, bukan iklan, tapi karena saya suka aja sama teh pucuk. Ya mudah-mudahan orang teh pucuk melihat dan bisa kasih iklan. Oke, kita keluarkan dulu papan tulis digital. Kling. Nah, ini papan tulis digitalnya. Diperhatiin ya teman-teman, di bisnis deposito. Deposito itu setahun itu kita dapat prosentasenya sekitar 6%. Kalau dipotong pajak, ya tapi anggaplah kita nggak usah hitung lu soal pajak lah, ribet. 6%. Artinya kalau kita ngitung asetnya berapa? Kita main asetnya, kita mulai dari hitungan 1,2M deh. Kenapa kita nulisnya 1,2M? Biar gampang bisnisnya. Kalau yang kecil-kecil agak ribet. Nah, ini kita ngomong yang 1,2M dulu ya. Oke. Kalau kita depositoin uang 1,2 miliar di bank, kita dapat setahun dapat 6%. Itu kira-kira 7,2 juta per bulan. Itu duit fix kita. Kita taruh 1,2M, kita dapat 7,2 juta per bulan. 7,2 juta bulan kali setahun, kira-kira kita dapat 86 juta 400. Ya betul, 86.400.000 kita per tahun. Kita kalikan 5 tahun. Berarti kita dapat itu sekitar 432 juta. 5 tahun 432 juta. Uangnya di bank tetap 1,2M ditambah 432 juta. Setelah 5 tahun, duit kita yang ada di bank 1,632 juta. Ini nilainya setelah 5 tahun investasi kita di deposito. Kita taruh uang 1,2M, setelah 5 tahun kita dapat uang 1.632 juta.
uang kita yang ada di bank. Deposito ya. Oke. Kita ambil 2 dulu deh sebelum kita melangkah yang lain, yang gampang. Setelah deposito apa? Bisnis properti. Bisnis properti itu seperti apartemen, rumah, ruko. Gambarannya tadi kita sama juga ya, nilainya 1,2 M. Kalau kita 1,2 M, kita beli apartemen, beli rumah atau beli ruko, itu dapatnya bukan yang, kalau apartemen bukan yang di lokasi di prime lokasi seperti Jalan Sudirman, Tamrin, itu harganya udah miliaran, puluhan miliar, ada yang $1 juta apa segala macam. Kita ngomong ya, kalau 1,2 M rumah, ruko, yaitu di Jakarta agak sini-sini dikit lah, gitu loh. Mungkin kayak di daerah saya ada nih, saya di daerah Joglo mungkin ada tuh apartemen yang 1,2 M, yang ruko 1,2 M, gitu ya. Nah, sekarang oke, kita hitung. Ruko, apartemen atau rumah yang nilainya 1,2 M itu kalau bulanan berapa sih? Berapa teman-teman? Paling 2,5 juta per bulan kalau kita sewa apartemen atau ini. Nah, berarti setahun berapa? Kalau kita nyewa rukonya atau kita sewa apartemen setahun adalah 30 juta, ya, 30 juta pendapatannya setahun. Kalau dikali 30 juta dikali 5 tahun, berarti setelah 5 tahun dapat 150 juta sewanya, ya, yang aset tadi ya 1,2 M. Nah, kalau aset apartemen, properti atau perumahan itu kata orang naik, tapi bukan memang kata orang sih, memang kenyataannya naik. Jadi kalau kita beli 1,2 M, kita anggap naiknya tiap tahun adalah 12,5% deh. 12,5%. Artinya setelah 5 tahun aset itu nilainya nambah 62,5% dikalikan 5 tahun. Jadi nilai asetnya tadi 1,2 M dikalikan tadi ya 5 tahun senilai 62,5% sama dengan nilainya 1.950.000 juta nilainya. Nilai itu rumah, nilai itu apartemen, nilai itu ruko. Kemudian ditambah biaya sewa selama 5 tahun berapa? 150 juta. Jadi setelah 5 tahun aset, nilai asetnya yang sudah naik 62,5% ditambah 150 juta nilai sewa, berarti nilai yang kita dapatkan di bisnis apartemen, rumah atau ruko adalah setelah 5 tahun 2,1 miliar. Itu nilainya, ya, 2,1 miliar. Ini hitungan di bisnis properti, apartemen, rumah atau ruko. Nah, itu perbandingannya tadi antara deposito, properti apartemen, rumah dan ruko. Nah, sekarang rental 1,2 M. Kalau mobil Avanza mungkin bisa jadi 8 atau bisa jadi 10. Kalau kita beli Toyota Ribbon bisa dapat 3, bisa dapat ya 3 lah. Kalau kita beli VRZ kita bisa dapat 2 Fortuner VRZ. Nah, sekarang gampangnya kita jadi satu unit dulu deh. Apa? Alphard. Celing. Alphard nomor 1,2 investasinya. Oke. Sekarang kita ngomong pahitnya deh. Alphard itu kalau kita sewain bulanan, yang kita merem deh, kita bilang teman-teman kita sewain bulanan, berapa dapatnya per bulan? Ya, minimal 30 juta kita dapat. Itu order rent to rent ya, artinya order rental ke rental lain. Kalau kalian ordernya ke klien langsung, itu ada yang 45 juta sebulan, ada yang 40 juta sebulan, ada yang 35 juta lah paling murah sebulan. Nah, kita ngomong yang rent to rent dulu deh. 30 juta sebulan kali setahun, berapa pendapatannya itu Alphard? 30 juta kali 12 sama dengan 360 juta. Ya. Itu
setahun. Nah, sekarang kita tinggal kalikan 5 tahun, sama tadi kan deposito 5 tahun, rumah properti juga 5 tahun. Sekarang Alphard tadi income-nya telah 5 tahun, jadi 360 juta dikali 12 sama dengan 1,8 miliar setelah 5 tahun. Ya, itu income-nya. Oke, sekarang Alphard ini, kalau tadi deposito tetap 1,2 ya, dapatnya 1,2. Apartemen nambah dari 1,2, asetnya jadi 62, tambah 62,5%. Ya, kalau rental bukannya nambah atau tetap, tapi turun asetnya. Turunnya berapa? 10% per tahun. Penyusutan rental, penyusutan mobilnya, kita ngomong yang pahit ya, itu 10%. Jadi kalau setahun, berarti penyusutannya berapa? 50%. Penyusutan 50%, kalau tadi investasinya 1,2 miliar, setelah 5 tahun, berapa harga di mobil Alphard? 1,2 dikurangi 50%, nilai Alphard setelah 5 tahun adalah 600 juta. Nilai Alphardnya 600 juta. Nah, ini yang menarik. Sekarang kita hitung tadi sama pendapatannya. 600 juta, pendapatnya tadi berapa? 1,8 miliar alias 360 juta per tahun kali 5, 1,8 miliar. Ditambah nilai aset 1,8 miliar, ditambah nilai asetnya 600 juta. Setelah 5 tahun nilainya berapa? Pinter, 2,4 miliar. Oke? 2,4 miliar nilainya itu setelah 5 tahun. Sekarang kita bandingin tadi. Deposito 1, setelah 5 tahun nilainya berapa? 1 miliar 632 juta. Rumah, ruko, apartemen setelah 5 tahun nilainya berapa? 2,1 miliar. Oke? Rental mobil nilainya berapa? 2,4 miliar. Lihat perbandingannya teman-teman, beda ya. Ya, itu tadi kita ngitung rental itu 30 juta. Sebenarnya kita bisa jual 35, 38, tapi kita anggap pukul rata selama 5 tahun hanya 30 juta per bulan. Jadi dari sini teman-teman kira-kira udah jelas kira-kira perbandingan break even point-nya, cash flow-nya apa segala macam. Ya. Ini silakan, ini yang kita info ini teman-teman silakan ambil intisarinya, keputusannya di teman-teman, tapi paling tidak teman-teman sudah tahu. Ini dari sisi nilai investasi. Tapi kalau dibilang tadi high risk low profit, berarti low profit salah ya, low profit salah. High risk memang bisa besar, bisa tabrakan, bisa apa segala macam. Sama, semuanya juga ada resiko. Kita punya properti, apartemen, rumah, bisa juga rumahnya rusak atau kebakaran atau apa segala macam. Sama, deposito bisa terjadi banknya collab ya, bisa aja. Kita pernah ngalamin banknya collab, deposito nggak bisa diambil, pernah. Nah, semua ada risikonya. Tapi di rental, alhamdulillah sekarang kita udah banyak organisasi rental yang meminimalisir permasalahan. Seperti contohnya ada namanya Bursa Rent-Car Nasional. Bursa Rent-Car Nasional itu meminimalisir kejahatan-kejahatan rental dan juga menambah pengetahuan para usahawan rental mobil di seluruh Indonesia. Dengan ikut gabung di Bursa Rent-Car Nasional, Anda bisa jadi rentalnya kompak, kuat, dan juara. Ya. Sekali lagi, itu teman-teman informasi dari saya, Arif Garasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia dan para teman-teman yang mau mulai usaha sewa mobil ataupun mau teman-teman yang mau menjelaskan kepada calon investornya masing-masing. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel yang keren ini
Kita akan ketemu lagi dengan info-info menarik berikutnya. Terima kasih. Semangat hari ini, besok, lusa, dan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.